Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Rahman wa na'buduka ya Rahim wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya sayangi para pengurus masjid, Takmir Masjid Al-Muqtasidin, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah sudah memberikan kita banyak nikmat. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitungnya. Seumpamanya air laut yang ada di alam semesta ini ditakdirkan oleh Allah berubah menjadi tinta, kemudian kita tulis satu persatu nikmat Allah, habis air laut, nikmat Allah tidak akan pernah habis. Apa saja nikmat Allah yang sudah dikarenakan kepada kita? Apa saja nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita? Mulai Allah ciptakan kita, dari semua makhluk yang Allah ciptakan, kita manusia merupakan makhluk yang paling terbaik. Dan ini diabadikan di dalam surat At-Tin. Saya yakin ananda sekalian hafal. Ayat itu berbunyi, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Selain Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan, Allah juga mengkaruniakan kita ruh, sehingga kita mampu berjalan. Saya mampu berbicara karena ada ruh di dalam jasad ini. Dan Allah juga karuniakan kepada kita panca indera, mata sehingga kita mampu melihat, telinga sehingga kita mampu mendengar. Dan kita harus aware, semua yang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla merupakan titipan Allah. Bahkan di dalam surat Yasin, siapa yang kutambahkan nikmat, kata Allah, siapa yang diberikan karunia umur oleh Allah, bertambah umur kita, maka Allah akan kurangi. Di antaranya adalah bertambah umur, berkurang rasa penglihatan. Sudah ada yang mulai merasa? Bertambah umur, berkurang nantinya rasa pendengaran. Bertambah umur kita, Allah akan kurangi rasa ingatan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mention satu persatu nikmat Allah, tak akan pernah habis. Oleh karenanya saya mengajak di muqaddimah, di introduction pada kesempatan kali ini, selama kita hidup di alam dunia yang sangat singkat ini, jadilah abdan syakura, jadilah manusia yang bersyukur. Bagaimana caranya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, sampailah kepada tabi'ut tabi'in,
sampailah kepada wali-wali Allah, sampailah kepada guru-guru kita, dan sampailah kepada saya sampaikan kepada kita semua. Menjadi manusia yang bersyukur caranya dua. Yang pertama, lakukan semua perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Kalau ini bisa kita lakukan, kita masuk kategori manusia yang bersyukur. Dan kalau ini bisa konsisten kita lakukan, maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, melakukan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, akan ditambah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak setelah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, marilah kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita, teladan kita, baginda Muhammad. Saya ngajarin kepada mahasiswa saya, kalau kamu punya idola, jadikan idola yang utama dan pertama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beragama Islam, jadikan idola kita yang utama baginda Rasulullah. Allah juga sudah mengatakan, siapakah yang patut kita teladani di alam ini? Yang utama adalah Nabi kita. Disebutkan di dalam surat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang mengarahkan kepada kita, yang mereminder kepada kita, jadikan Nabi sebagai teladan kita. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kebetulan jamaah sekalian, saya bukan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Kebetulan saya sebagai dosen di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Di utara lokasinya. Kapan kalian rencana bergabung ke kampus terpadu? Hanya Fakultas Bisnis dan Ekonomika lah yang belum bergabung ke sana. Kebetulan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya ada 4 jurusan. Ada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, ada jurusan Psikologi, ada jurusan Ilmu Komunikasi, dan ada jurusan Hubungan Internasional. Kebetulan saya dosen dari jurusan Hubungan Internasional. Saya pernah menanyakan kepada mahasiswa saya, kalian punya idola? Punya Pak? Coba kalian sebut idola kalian siapa? Ada salah satu mahasiswa menjawab, idola saya Pak, Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Siapa lagi yang punya idola? Angkat tangan, ada mahasiswa yang pojok di sana ngangkat tangan. Siapa idolamu, Dek? Xi Jinping, Presiden Tiongkok. Kemudian ada mahasiswi yang merespon, kalau sayang Pak, bukan itu idolanya. Siapa? NCT. Siapa lagi? EXO. Kemudian saya tanya balik, kalau kalian mengenal Xi Jinping, kalau kalian mengenal Kim Jong Un, kalau kalian mengenal artis seperti NCT ataupun EXO, sekarang saya tanya balik, kalian tahu siapakah yang pertama kali menuliskan Al-Quran? Artinya, boleh kita mengidolakan siapapun dia, tapi jadikan idola yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak ananda sekalian, 15 abad yang lalu sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum wafat, siapakah yang Rasulullah ingat? Kita. 3 kali kita dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan ummati, ummati, ummati. Cobalah bayangkan ketika dalam keadaan sakit, yang teringat adalah kita. Yang terpikirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maza ta'buduna min ba'di. Kira-kira nanti setelah sepeninggalanku, apalah yang nanti anak ekonomi sembah?
Apalah yang nanti anak prodi HI yang sembah? Kira-kira mereka mau nggak mengikuti ajaranku? Itulah yang dikhawatirkan di dalam benak Rasulullah. Maza ta'buduna min ba'di. Kita lah yang dipanggil. Makanya begitu ruginya kita kalau kita beragama Islam. Kita banyak stok teladan kita. Mulai dari sahabat, tapi yang utama sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam surat Al-Anbiya, di dalam Al-Qur'an, di ayat 107 Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi keberadaan alam semesta ini, adanya alam semesta ini karena kasih sayangnya Allah melalui nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya boleh kita idolakan siapapun dia, tapi jadikan idola yang pertama baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang penulis buku bernama Michael Hart. Dia nulis buku, judul bukunya 100 orang berpengaruh di dunia. Orang yang pertama yang berpengaruh diletakkan nomor 1 oleh Michael Hart, seorang orientalis. Bukan Mahatma Gandhi, tapi junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mengaku mencintai Rasul, kenali dia. Bagaimana kita mau mengaku mencintai Nabi tapi kita tak mengenal dia? Bukankah itu teori cinta? Cinta itu adalah mengenal. Semakin kita kenal dia, semakin cinta sama dia. Kalau misalnya kamu cinta sama orang, pasti tahu nama orang tua. Kalau kamu cinta sama orang tua, pasti kamu tahu siapa nama dia. Adakah di antara kalian yang cinta sama seseorang? Ada dong. Saya uji kecintaan kalian. Kenal tidak kalian nama yang orang kalian cintai? Kenal. Kalau saya tanya sama kamu deh, ada orang yang kamu cintai? Kita tektokan saja ya. Ada. Ada ya? Oke. Sekarang saya uji kecintaan dia sama orang yang dia cintai. Tahu tidak namanya? Gak usah sebut. Tahu. Saya uji lagi kecintaan dia. Tahu tidak tanggal lahirnya? Tahu. Tahu siapa ayahnya? Tahu siapa ibunya? Tahu kesukaan makanannya? Nah, cintanya diragukan. Nah, jadi begitu. Begitu juga kalau kita mengaku cinta sama Allah, kita harus kenal Allah. Ada berapa nama Allah yang kita kenal dengan istilah Asmaul Husna? Ada berapa? 99. Ada yang versi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim dan seterusnya. Ada juga yang model Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus dan seterusnya. Ada juga kalau yang pengajian ibu-ibu atau pengajian dari kampung biasanya Bismillahi bada'na. Ada yang tahu? Walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Terus nah ini merendah semua ini kayaknya ini. Nah jadi itu. Nah jadi udah 2 mukaddimah saya ini ya. Karena waktu kita sangat singkat ya, sampai jam berapa nanti? Jam 17.15 insya Allah. Nah ini yang kedua. Nah sebelumnya saya izinkan memperkenalkan diri lagi. Kebetulan tadi saya sudah perkenalkan, saya dosen dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya jurusan Hubungan Internasional. Ini agak minder nih saya menyampaikan materi ini, karena biasanya kalau di kelas saya ngajar mata kuliah pengantar hubungan internasional, teori hubungan internasional, pengantar diplomasi. Hari ini topiknya ini saya takut ini setelah saya menyampaikan topik ini di demo sama mahasiswa. Topiknya terkait tentang pacaran. Nah tadi saya bilang topiknya jangan pacaran dalam Islam. Ini seolah-olah Islam membolehkan. Langsung aja kita tegaskan haram pacaran.
Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan lebih detail, saya akan mengutip ayat dulu yang termaktub di dalam surat Al-Hujurat. Saya tanya sama Ananda sekalian yang mahasiswa, Al-Quran terdiri dari berapa juz? Terdiri dari berapa surat? Berapa? 114 surat. Surat urutan pertama. Surat ke urutan 114. Surat yang kelima setelah surat Yusuf. Nah, sekali-sekali kenalilah nama-nama surat dalam Al-Quran. Sambil naik tangga Masjid Al-Muqtasidin ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus. Habis surat Yunus, Hud. Habis surat Hud, Yusuf. Habis Yusuf, Ar-Ra'd. Habis itu terus, nah ini nanti dikasih hadiah nih yang jawab ya, seharusnya begitu. Nah, kadang-kadang kita nggak fair ketika kita menyanyikan lagu Thousand Years, hafal kita. Ketika kita menyanyikan lagu Entertainment, tahu kita. Ketika kita menyebutkan lagu yang dibawa oleh Guns N' Roses, tahu kita. Tapi sekarang coba sebutkan surat setelah surat Toha. Nah, ya itulah. Nah, ini seharusnya introspeksi buat kita. Kadang-kadang kita nggak fair. Baca WA lupa waktu, baca Quran lupa baca. Lebih banyak mana yang dibaca? WA atau Al-Quran? Apa yang dicari pertama ketika bangun tidur, setelah bangun tidur? HP, matikan alarm kan? Tambah 5 menit. Benar atau benar? Ya itu. Nah, tapi Rasulullah sudah mengatakan, Dek. Ya, saya dari Medan, kebetulan di Jogja, baru jalan 22 tahun tinggalnya. Nah, makanya saya mohon maaf ngomongnya seperti ini. Nah, jadi bacalah dia. Bukankah Al-Quran yang pertama kali diturunkan, wahyu pertama, perintahnya adalah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Iqra wa rabbukal allazi 'allamal insan. Nah, ini lulus ini semua taklim ini. Masih ingat istilah taklim? Masih ya. Jadi itu. Nah, di dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman. Ini ayat ini sangat familiar, sangat populer, khususnya kalau misalnya ada orang menikah, biasanya ayat ini dicantumkan dalam undangan. Sebagaimana Allah berfirman ayat ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang pertama saya ingin mengasih tahu kepada Anda sekalian, di ayat ini dijelaskan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Allah ciptakan manusia jenis kelaminnya 2. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Paham? Kira-kira masuk nggak kategori, mohon maaf, yang bencong? Jadi ini Al-Quran yang mengatakan manusia itu kalau tidak laki-laki, perempuan. Sekarang ada nggak orang yang gayanya kayak perempuan yang laki-laki? Kalian bilang banyak kok, lihat saya. Makanya
inilah akhir zaman. Apa istilah orang LGBT? Apa sih L itu sih perpanjangannya? L, lesbi. Lesbi itu cewek versus cewek. Kemudian L, G, gay. Apa itu gay? Cowok versus cowok. Habis itu B. Apa B? Biseksual. Biseksual itu adalah cowok versus cowok dan cewek, atau cewek versus cowok dan cewek. Ada nggak orang seperti itu? Terus satu lagi apa istilahnya? Transgender. Manusia seperti itu dulu ketika eranya Nabi Lut udah ada. Diberikan punishment oleh Allah. Nabi Lut sudah ngajarin, bro, nggak boleh begitu. Nggak usahlah jauh-jauh. Kita kalau misalnya mau ke kampus, ya, lewat jalan kampung, biasa kan ada kucing ataupun ayam. Saya di rumah pelihara kucing. Kucing saya dua-duanya jantan. Tak selera kucing jantan saya sama yang satu lagi. Iya. Enggak. Bahkan mereka itu semakin dewasa, kucing itu semakin menunjukkan teritorial. Ini lahan saya ini. Makanya saya pisahkan kucing jantan saya. Ketika sudah mulai dewasa itu, yang satu di depan, yang satu di belakang. Karena kalau digabungkan berantem kekuasaan, tapi tak pernah menikah. Nah, sekarang manusia sebaik-baiknya ciptaan. Bahkan Allah katakan, siapakah yang menjadi representasi Allah di dunia ini? Siapakah yang menjadi leader di dunia ini? Manusia. Meskipun dulu sebelum Allah ciptakan kita, ananda sekalian, itu ada makhluk yang komplain, yang protes. Diabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia yang nantinya menjadi pemimpin dari semua makhluk, ada satu makhluk yang komplain, yang protes. Ya Allah, kami khawatir nanti makhluk baru yang dinamakan manusia, ataj'alu fiha. Siapa yang tahu artinya ataj'alu fiha? Suka membuat keonaran. Ada tidak manusia suka buat keonaran? Banyak. May yufsidu fiha. Kami khawatir ya Allah nanti makhluk baru ini, manusia yang nantinya menjadi pemimpin kami, yufsidu fiha, suka buat kerusakan. Yang paling mengerikan adalah manusia itu adalah wayasfikud dima. Tahu artinya wayasfikud dima? Saling menumpahkan darah. Gara-gara apa manusia saling menumpahkan darah? Harta. Apalagi? Tahta, kekuasaan. Ada lagi? Apa? Wanita. Bisa. Gara-gara wanita kalian bisa berantem? Ketawa yang wanita di belakang. Kalau yang akhwat, apakah ananda sekalian berpotensi membuat yang pemuda-pemuda di sini mereka saling bertengkar? Nah, kalau di belakang bilang tidak, karena mereka wanita soleha. Ciri wanita soleha itu kalau dilihat sama seorang pemuda, dia menundukkan pandangan. Sebaliknya laki-laki yang soleh, ketika melihat wanita, menjaga pandangan. Nah, gak ada istilah rezeki pak. Lagi jalan naik motor, tiba-tiba depan ada mahasiswi pakai celana adiknya. Kalian di belakangnya.
Tiba-tiba dia lurus sementara kalian belok. Mana yang kalian pilih? Tetap belok atau ikut dia lurus? Ikut dah semua. Nah, dengar itu yang mana ya? Seharusnya belok ini pemuda, gara-gara depannya ada mahasiswi membuka aurat, lurus dia. Makanya bahasa Arabnya wanita selain an-nisa, al-mar'ah. Pernah dengar istilah itu? Itu diambil dari kata ro'ah. Ro'ah itu artinya melihat. Ketika kamu sudah mandi bercermin, bahasa Arabnya cermin, mir'ah. Kalau mar'ah artinya adalah orang yang enak dilihat. Kayaknya anak-anak muda yang imannya ditautkan dalam hatinya kepada Allah, dia menjaga pandangan. Saya pernah ngetes itu di Kaliurang, kampus terpadu. Habis ngajar, saya pulang naik motor. Depan boulevard itu ada mahasiswi. Saya tes, saya lihat dia, kira-kira nundukkan pandangan atau tidak. Ketika saya lihat, ternyata enggak nundukkan pandangan. Akhirnya saya yang nundukkan pandangan. Nah, jadi memang inilah realitas terjadi. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat. Semua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kebenaran. Kalau manusia yang berbicara masih berpotensi berdusta, tapi kalau Allah yang sudah berfirman, maka mustahil bagi Allah mengingkari ucapannya. Di dalam Al-Quran terkait tentang pacaran sudah tegas dan sudah jelas haram hukumnya. Meskipun tidak ada kata istilah di dalam Al-Quran secara spesifik, wahai manusia haram pacaran, gak ada. Tapi Allah menyebutkan istilahnya tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 32. Ayatnya berbunyi, la taqrabu. Jadi ini ananda sekalian, mulai hari ini banyak yang putus menurut saya. Bilang sama pacar masing-masing, Dek, mohon maaf, Kanda tadi ngikuti pengajian yang diselenggarakan oleh Masjid Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Topiknya adalah terkait tentang pacaran. Setelah saya mendapat penjelasan dari Ustadz Willy Ashadi, dan itu bersumber dari Al-Quran, ternyata pacaran itu hukumnya haram. Oleh karena itu, mohon maaf Kanda, Adinda, hari ini kita tidak bisa melanjutkan lagi. Terus si adik bilang, kok nggak dari dulu bang? Nah, itu. Nah, jadi itu. Karena memang sudah jelas la taqrabu zina. Apa artinya la taqrabu zina? Jangan mendekati. Pacaran itu bisa berpotensi tidak mengarah ke sana. Kalau pacaran misalnya yang umum dilakukan orang, biasanya jalan berdua atau bawa orang tua. Apa mungkin kalian datang jalan berdua, Pak, saya izin Pak, bawa anak Bapak, mau kemana? Kami mau taklim. Nah ini nanti saya pesan nasihat ini, sampaikanlah kepada kawan-kawan yang lain ya. Ya, pemuda Islam itu, ya kalau dia berani, datang kepada orang tuanya. Saya punya anak putri, anak cewek. Satu saat nanti misalnya ada orang yang serius sama anak saya, bukan datang ke dia, datang ke saya. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Syaratnya cuma 2. Yang satu lulus taklim, BTAQ. Iya dong, anak saya bisa ngaji, saya yang ngajar. Tiba-tiba kalian datang, Pak, mohon izin, saya mau jadikan anak Bapak sebagai istri saya. Tunggu dulu, bisa ngaji nggak? Saya tes dulu ngajinya. Coba buka surah Al-Baqarah. Pak, Al-Baqarah kan panjang Pak. Oke, ayat pertama aja deh baca. Oke Pak, cuma itu aja Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca ayat pertama surah Al-Baqarah yang biasa kita baca,
Alif Lam Mim. Itu seharusnya. Tapi kalau misalnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alama, katanya begitu. Kaf ya ngaso, itu mohon maaf. Seharusnya dibaca Yasin, Yasa. Nah kalau gitu mohon maaf. Anak saya bisa ngaji, saya yang ngajar. Tiba-tiba kalian datang ke saya, Pak, saya mau gantikan posisi Bapak, ngajarkan putri Bapak ngaji. Tapi kalau kalian baca Alif Lam Mim, yang kalian baca alama, mohon maaf. Yang kedua, harus bisa jadi imam sholat. Ketika saya sholat berjamaah sama anak, sama istri, saya imamnya. Tiba-tiba kalian datang mau gantikan posisi saya imam untuk putri saya. Kalian bilang nanti suatu saat sudah menikah, Pak, mohon maaf Pak, ini saya udah nikah sama putri Bapak, terus sudah berumah tangga, kalian bilang sama anak saya, Dek, kamulah imam sekali-sekali. Nah, alasan emansipasi nggak bisa. Nah, oleh karena itu kembali lagi Anda sekalian, ini saya memberikan nasihat kepada kalian semua, wabil khusus yang muda-muda. Bagi kami yang orang tua, kami pun harus aware. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai ayah ataupun ibu ataupun orang tua, kalau ada orang yang datang, misalnya kita punya anak putri, datang misalnya orang yang dekat sama dia, apa tujuanmu datang ke sini, Dek? Mau silaturahmi, boleh. Tapi nggak bisa saya tinggalkan berdua aja. Siapa yang bisa menjamin kalau berdua itu mereka? Kira-kira kalau dalam agama, kacamata agama, kalau sudah berdua yang ketiga siapa? Siapa? Jangan nunjuk kawannya, ya. Nggak bisa. Pak, kami mau nonton, Pak. Saya ikut. Nah, ya, nggak bisa. Mau dinner, mau makan bareng, Pak. Takjilan buka puasa bareng. Belum lagi nanti boncengannya macam-macam sekarang. Lihatlah. Mau bulan puasa, enggak, ngeri kita lihatnya. Model boncengannya ada yang model celurit, satu tangan ke depan. Pernah lihat gitu, Dek? Tapi bukan pelaku kan? Nah, hari kita nggak ngerti lah kita itu. Kalau misalnya bawa motornya kayak Valentino Rossi mungkin juga ya kan? Tapi pun nggak boleh tetap. Bukan mahram kita. Ini udah jalannya di tengah-tengah lagi, nggak ke kanan, nggak kiri, tengah-tengah. Pernah nggak kalian ngalami kalian lagi naik motor, depan kalian ada pasangan muda-mudi boncengan, di tengah-tengah jalannya santai. Kira-kira kalau misalnya kalian apa, gimana itu kira-kira? Nah, jadi itu. Nah, inilah realitasnya. Makanya inilah dalil. La taqrabu zina. Saya nasihati kepada kalian, wahai pemuda, wahai pemudi. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah juga mengatakan ciri orang yang beriman adalah menjaga kehormatan dia. Menjaga. Nak muda, yang tahu dirimu adalah dirimu. Kalau misalnya kita merasakan, wah Pak, ini saya Pak, gak kuat ini nafsu. Maka ajaran agama mengajarkan, kalau kita misalnya belum siap menikah, berpuasa. Tapi bagi kamu yang sudah siap menikah, gak kuat lagi ini dorongan jiwa, menikahlah. Tuh, jangan pacaran. Udah banyak kasus dan tragedi orang yang pacaran. Awalnya WhatsApp-WhatsAppan. Habis itu janjian. Habis itu ketemuan. Ya mungkin pertemuan pertama agak, kalau naik motor ada space lah. Itu 1 bulan pertama. Nanti setelah itu udah tak ada jarak lagi. Yang bawa motor ini 1 orang atau 2 orang. Begitu rapatnya. Nah Bapak mohon maaf nasihatin seperti itu, karena memang Bapak lihat masanya anak muda semua. Biar gak ngantuk juga kita. Nah ini saya betul-betul memberikan nasihat. Stop. Stop itu. Itulah yang membuat kenapa kita belajar tak masuk ilmu.
Itulah yang membuat kita belajar. Kenapa tak masuk ilmu? Karena kita berbuat maksiat. Imam Syafi'i ketika belajar sama Imam Waqi'i, beliau susah menghafal. Beliau melapor kepada Imam Waqi', syakautu ilal Waqi'i su'al hifzi fa arsyadani an tarkil ma'ashi fa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdalil asi. Jadi saya menasihati kepada mahasiswa saya sangat sering mengatakan, kalau kamu belajar buahnya adalah beradab, kalau kamu beribadah buahnya berakhlak. Kita bisa introspeksi diri. Semakin kamu banyak belajar, seharusnya kamu beradab. Sekitar 4 bulan yang lalu, atas izin Allah, saya berkesempatan melaksanakan perjalanan konferensi internasional ke Korea Selatan. Sampai di Korea saya sangat takjub karena manusianya beradab. Salah satu contohnya adalah ketika saya naik kereta api, di sana mereka memfasilitasi ada eskalator khusus bagi mereka yang memang urgen, yang buru-buru. Difasilitasi. Nah, itu buah dari belajar. Ketika saya naik kereta api, di situ juga ada keterangan tidak, ini kursi ini, seat ini hanya diperbolehkan duduk bagi orang jompo, orang yang sedang hamil dan menyusui dan sebagainya. Sekalipun tidak ada yang duduk orang jompo, kami tidak berani duduk di sana. Nah, itu buah dari belajar, sehingga mereka beradab. Hanya saja mereka nggak punya akhlak, mereka masih meminum minuman yang memabukkan. Akhlak itu ada ketika kita beribadah. Akhlak itu ada ketika beribadah. Maka kita sih bisa mengintrospeksi diri kita. Kok saya kurang akhlak ini? Mungkin ibadah kita belum maksimal. Mungkin bisa jadi ibadah kita belum optimal. Nah, jadi itu sih buah dari belajar beradab dan buah dari beribadah berakhlak. Nah, kembali ke tadi, pacaran. Jadi Allah sudah mengatakan secara tegas haram. Dan dampak buruknya, ya Allah, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, orang yang pacaran itu, ya apalagi nanti itu sampai arahnya kepada zina. Zina. Makanya, na'udzubillah, kita bermohon kepada Allah, ya Allah. Nah, Bapak memberikan nasihat juga wabil khusus yang putri-putri. Jadi aurat laki-laki itu antara dari mulai pusar ke lutut, yang wanita itu sekujur tubuh. Bapak memberikan nasihat kepada yang putri, nasihatilah dirimu dan diri orang-orang di sekitarmu ketika menggunakan busana. Pakailah busana selain menutup aurat, tapi juga jangan menggunakan pakaian yang ketat. Meskipun zaman akhir salah satu cirinya seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, wanita itu ketika sebelum ada Islam, ya, Islamlah yang mengangkat harkat derajat wanita. Islam. Makanya para raja dulu, baik itu di Andalusia ataupun di Spanyol, itu menggunakan busana itu besar-besar. Queen itu agak besar-besar. Nah, tapi inilah seiring perjalanan waktu, berubah zaman, kita lengah, kita lalai. Nah, bagi yang putra, Bapak nasihat, nggak ada istilah rezeki, apa istilah itu? Ketika rezeki nggak ada, ya. Jadi kalau misalnya udah terlihat, jangan lihat lagi. Saya pernah nguji itu mahasiswa, saya tes memang hafalan dia. Kami duduk di student area, yang mana banyak orang berlalu lalang. Jadi saya sengaja itu tes. Jadi kan dia ngapal Al-Quran. Jadi setiap dia lirik ini hilang hafalannya satu ayat. Nah, jadi memang terbukti. Jadi memang jaga pandangan. Nah, jaga pandangan. Karena ya tadi setan itu selalu membisikkan. Nah, apalagi ini momentum bulan Ramadan, inilah momentum kita. Betul-betul. Ya, sekali lagi Bapak memberikan nasihat, nanti kita bisa dialog saja, bisa interaktif saja. Nah, sekali lagi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Allah. Pacaran, walaupun tidak dimention secara tegas, artinya tidak disebutkan pacaran adalah haram, tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, la taqrabu zina, segala sesuatu yang mengarah dan mendekatkan kepada zina, la taqrab, jangan dekati.
Maka kita bisa mengidentifikasi apa saja yang mengarah ataupun mendekati dengan zina. Ya mulai tadi berdua-duaan, kemudian jalan bareng. Nah, yang jelas kalau misalnya sudah berdua, sudah pasti potensi setan itu akan masuk di antara orang yang sudah berdua. Barangkali itu saja sebagai introduction. Kita nanti bisa diskusi bersama. Kepada Allah saya berserah diri. Saya kembalikan kepada Mas Aldi, Mas Reza selaku moderator. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Willy Asyadi SAI MAG Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan dulu kepada jamaah ikhwan yang ingin bertanya secara langsung dapat mengangkat tangan. Silakan yang punya rasa penasaran mungkin lebih terhadap hukum pacaran atau lainnya, atau solusi mana cara memutuskan pacar Ustaz. Mungkin bisa bertanya kepada Ustaz. Mumpung Ustaz masih berada di sini, silakan jamaah ikhwan. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang menyangkut tema kita pada hari ini. Mungkin Ustaz boleh bertanya tema lain, Ustaz? Boleh tanya tema lain. Tema yang lain. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang belum terjawab, namun ini sepertinya bisa dikaitkan. Ini soal masalah remaja juga, Ustaz. Afwan, Ustaz, melihat kondisi jika seorang remaja yang sedang dalam kondisi depresi, kemudian mempertanyakan tentang iman dan Tuhan sehingga menjadi pribadi penganut agnostik. Jika remaja tersebut ingin bertaubat, apakah taubatnya diterima? Baik, terima kasih. Ini penting ya. Jadi saya harus sampaikan ajaran Islam yang disampaikan oleh junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Qur'an. Jadi sekaligus ini mohon di reminder, agama kita ngajarkan
mulai kita belajar ajaran agama Islam sejak kecil sampai nanti meninggal dunia, ajaran Islam itu cuma memuat 3 perkara. Yang pertama adalah perkara akidah, yang kedua adalah perkara ibadah, dan yang ketiga adalah perkara akhlak. Terkadang tidak hanya anak muda ya, ini pertanyaannya, terkadang anak muda mengalami depresi. Kira-kira yang mengalami depresi apakah hanya anak muda? Enggak, orang tua pun juga mengalami depresi. Terus kemudian sehingga ketika mengalami depresi itu turun iman, dan setelah itu dia ingin kembali lagi. Kembali lagi maksudnya adalah on the track lagi di jalan Allah. Lantas pertanyaannya adalah, apakah ketika kembali lagi di jalan Allah taubatnya diterima? Maka saya jawab secara singkat, semua dosa yang pernah dilakukan berpotensi dan Allah memberikan ampunan kecuali satu, yaitu adalah syirik. Mohon maaf, misalnya ada orang yang sudah melakukan perbuatan keji ataupun mungkar, kemudian dia bertobat, maka Allah masih memberikan ampunan. Apa saja masuk kategori perbuatan keji? Coba sebutkan. Membunuh, termasuk juga berzina. Itu perbuatan keji. Sebelum dia meninggal dunia bertaubat, Allah masih memberikan ruang itu. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni Allah, yaitu adalah syirik. Syirik itu jangan salah interpretasi. Syirik itu adalah ada sesembahan yang lain yang kita sembah selain Allah. Itu artinya syirik. Makanya ketika kita mengucap syahadat, apakah dalam sholat yang kita ucapkan bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Siapa yang tahu terjemahannya? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Kira-kira ketika kamu mengucap saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, apakah pemahaman kalian Tuhan itu ada A, B, C, D, E, F, kemudian dari semua Tuhan, Allah lah Tuhan yang paling benar? Salah penafsiran seperti itu. Yang benar adalah ketika kamu mengucap 2 kalimat syahadat, wabil khusus syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, yang kita terjemahkan secara bahasa, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya adalah kita nafikan Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak ada, dan saya putuskan Allah lah adalah Tuhan saya. Bisa dipahami? Misalnya sore hari biasanya kita ada takjil, ada buka puasa. Menu buka puasa banyak atau sedikit? Banyak kan? Nah, bukan ada kola, ada nasi padang. Kalau sore ini apa? Boleh ada bocorannya? Nasi serundeng ayam. Nah, pemahaman kita ketika saya mengatakan takjil itu enggak ada, tapi yang saya jadikan takjil saya adalah nasi serundeng ayam. Jadi kita tiadakan dulu. Begitulah ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Jadi Tuhan itu enggak ada. Kemudian saya isbatkan, saya tetapkan Allah adalah Tuhan saya. Kalau misalnya mau lebih ekstrem lagi, mau saya contohkan, misalnya pengajian di Al-Muqtasidin ini enggak ada, tapi saya putuskan pengajian yang ada adalah pengajian sama Pak Willy Asadi. Begitulah pemahaman ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Makanya kata la itu yang pertama yang harus kita nafikan. Nafikan artinya adalah tiadakan. Maka kembali lagi tadi dengan pertanyaan dari hamba Allah, tidak ada namanya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami depresi, tapi kira-kira kalau anak muda, apalah kira-kira yang membuat kalian galau selain kiriman belum datang? Iya kan, benar kan? Kemudian nilai jatuh, putus cinta galau? Enggak. Kalau yang putri, itu. Kira-kira kalau misalnya kamu galau, ananda sekalian, kemana tongkrongan kalian untuk menghilangi galaunya? Nah, kalau ajaran agama
masjid, ya kan? Nah itulah yang dicontohkan Nabi. Nah kalian ini kayaknya ini kan bukan galau ke sini kan? Tapi bukan karena takjil juga kan? Nah karena menuntut ilmu. Karena memang ananda sekalian, segala aktivitas itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau misalnya kita niatkan karena dunia, Allah akan kasih, Allah akan beri. Tapi kita nggak dapat apa-apa, ilmu yang saya sampaikan hilang. Tapi kalau misalnya niat kita datang ke sini untuk tolabul ilmi, untuk belajar, oh semakin bertambahlah iman kita. Ternyata materi sore hari ini tentang pacaran sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, haram hukumnya pacaran. Maka bertambah keimanan kita, kemudian tercermin dengan perbuatan. Ketika ada mahasiswi yang menggoda, maaf dek, abang mau kuliah dulu. Akad saya datang ke sini bukan mencari pacar, tapi untuk menuntut ilmu agar mendapat gelar SE, sarjana ekonomi. Yang putri juga demikian. Suatu saat ananda sekalian ada pemuda yang merayu, dek wajahmu seperti bulan di tengah malam. Kira-kira kalau misalnya ada pemuda yang merayu seperti itu gimana yang putri? Nah yang putri juga mohon suara kalau dalam beberapa kacamata ulama bagian dari aurat. Makanya kalau berbicara itu jangan sampai yang kalau bahasa Medannya mental, tahu istilah mental. Kalau disamakan itu bahas apa di sini? Yang mental gitulah ya, agak gimana gitu. Genit, nah tak apalah istilahnya itu. Jadi kalau misalnya kamu berinteraksi dengan lawan jenis, suaranya jangan dibuat-buat, biasa saja. Kalau misalnya bisa digandengkan. Kalau misalnya ada pemuda nanya, nanti kita kelas apa? Ekonomi makro. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa kan? Nah itu. Tapi kan ada juga orang ngomong misalnya agak-agak gimana gitu. Nah itu makanya ulama ada yang mengatakan suara itu bisa masuk kategori aurat. Makanya agak digandengkan aja. Misalnya lagi ke kantin, Pak pesan, ST-nya 2 ya, nggak apa-apa. Jangan dibuat ini. Nah yang pemuda juga jaga kehormatan, terutama yang wanita juga. Karena ya tadi godaan terbesar dari laki-laki adalah wanita. Sementara godaan terbesar dari wanita adalah harta. Kemarin yang kasus sempat viral itu, yang ada seorang anak pejabat mukuli anak orang. Itu gara-gara apa itu kira-kira? Gara-gara harta juga lah kan? Itu. Nah itu. Makanya termasuk juga ya nauzubillah ya. Kemarin kita pun dikejutkan dengan apa ya? Perilaku sangat keji ya, dengan memutilasi itu yang di daerah mana itu ya? Iya Kaliurang itu ya. Nah saya nggak bisa membayangkan dek, semisal Allah takdirkan kita hidup 10-20 tahun yang akan datang. Sekarang aja zamannya mengerikan. Bagaimana zaman 20 tahun yang akan datang? Lebih ngeri lagi. Makanya kalau tidak dengan agama sebagai tuntunan kita, pakai apa kita jadikan pedoman hidup kita? Ya tengoklah manusia itu. Ya makanya manusia itu terkadang derajatnya sama dengan malaikat. Bahkan ada manusia lebih hebat dari malaikat. Tapi terkadang manusia sama levelnya dengan setan, bahkan lebih jahat daripada setan. Ya keji banget. Membunuh dengan cara mutilasi sampai 65 potongan. Ayam aja, ayam, ya, bukan berapa dipotong ya, bukan maksud saya. Ayam, saya itu kalau misalnya ke kampus UI Kaliurang itu lewat jalan pintas itu, berapa kali itu selisih dengan ayam. Dia punya anak 3 ekor. Padahal saya nggak nyenggol dia, tapi pas saya dekat dia itu, padahal dia di pinggir, dia di sebelah kiri, saya sebelah kanan. Itu udah gayanya ngajak berantem sama saya. Dia kira saya mau ngambil anak dia atau nabrak dia. Ataupun ada hewan, saya pernah dulu pas jadi mahasiswa mau ke angkringan beli es kampul, nggak tahu masih ada nggak es kampul sekarang ya.
Jadi ada hewan yang kepalanya panjang itu, apa itu namanya? Angsa atau apa namanya? Jarak jalan itu dari sini ke sini kurang lebih hampir 4 meter. Dia di sebelah sana, saya sebelah sini. Tapi pas saya jalan dia udah mulai gini-gini. Akhirnya tahu nggak apa yang saya lakukan? Muter saya. Nah artinya dia, hewan aja tahu. Dia kira saya mau ngambil anak dia. Hewan aja masih punya peri kemanusiaan. Ini manusia. Saya nggak bisa bayangkan sekarang aja ngeri, apalagi di masa yang akan datang. Makanya ananda sekalian, jadikan Al-Quran sebagai pegangan kalian. Bukan hanya dipegang ya, tapi jadikan pedoman hidup. Kalau kalian menjalani hidupmu, lihat Al-Quran. Oh, boleh nggak kita ngafe? Kemudian di situ ada, macam-macam minumannya. Lihat, oh nggak boleh. Walaupun diajak kawan, ayolah bro, sekali aja. Kan kita friend. Enggak pokoknya. Ayolah, enggak enjoy ini. Ayolah sekali aja. Pokoknya enggak, ini prinsip. Apalagi kemarin udah dapat kelas dari Pak Willy. Pokoknya sekali tidak. Tak gratisin. Oke lah. Wah. Pas digratisin mau berubah prinsip dia. Nah, begitu juga. Ketika kita jalan dengan lawan jenis ataupun ada yang enggak, sorry bro. Ayolah ini kan KKN ini. Enggak, pokoknya sekali enggak. Tak boleh boncengan. Nah, ayolah enggak ada lagi nih pilihan lain. Pokoknya enggak. Ini harus punya prinsip. Kenapa kamu bisa begitu? Al-Quran lah. Makanya saya bilang sama mahasiswa saya ketika saya ngajar teori hubungan internasional. Ada liberalis, realis, kapitalis, konstruktivisme. Saya bilang teori ini jangan dijadikan pedoman hidup. Ini sebagai wacana saja, sebagai ilmu. Kita bisa melihat misalnya seorang aktor atau negara melakukan sesuatu pakai pendekatan apa ini? Realisme atau liberalisme atau mazhab Inggris ataupun feminisme. Tapi yang kamu jadikan pedoman adalah agama dan Al-Quran. Nah jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tentang ini. Jadi boleh bertaubat selama yang tadi kita tidak syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah. Ada zat yang lain kita sembah, sesembahan yang lain selain Allah itu masuk kategori syirik. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman sekalian, mengingat waktu kita sudah mendekati menjelang berbuka. Ya, sekarang sudah menunjukkan jam 17.27, berkisar kurang lebih berapa menit lagi? Masih agak lama ya. Tapi saya berharap bisa stay di sini. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, lanjut lagi pertanyaan, nggak apa-apa. Biar nanti setelah itu azan, saya berharap sholatlah di sini. Sholatlah di sini. Karena nggak ada yang bisa menjamin kita nanti di luar sholat atau bagaimana. Siapa tahu ketemu macan kan? Tahu macan? Manusia cantik. Itu. Jadi saya menganjurkan sholatlah di sini, buka puasa di sini. Habis itu kalau buka puasa jangan berlebihan. Kadang itu kita kalau misal buka puasa semua mau kita bantai kan? Ya, kayak resepsi pernikahan ya kan? Ada ini, ada itu. Ingat, ibadah Ramadan itu tidak hanya pagi sampai sore, tapi juga ada malamnya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tapi juga ada hadis yang lain Allah katakan, Rasulullah mengatakan man qoma. Ingat, setelah kita berbuka puasa ada ibadah rangkaian yang lainnya. Makanya saya berusaha sekali kalau misalnya diajak keluarga, saya bilang saya nggak mau buka puasa di luar. Sakit hati saya. Pertama antrinya rame, ya kan? Yang kedua berpotensi ya tadi sholat tarawih tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Ya tak ya? Itulah makanya boleh kita buka puasa bersama-sama, tapi ya tadi jangan berlebihan. Ya ikutilah ketentuan Nabi. Nah, karena setelah kita berbuka puasa ada ibadah yang lainnya. Setelah kita berbuka puasa salah satunya adalah qiyam, yaitu mendirikan malamnya, menghidupkan malam-malamnya. Akhirnya sebagai penutup kepada Allah saya berserah diri. Ada 1-2 kata yang barangkali kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang sederhana ini bisa dipahami dan kalian bisa aware lagi
Ketika kalian melihat ada sesuatu konteks terkait tentang pacaran, maka termindset di dalam kita, pacaran adalah haram. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.